Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat bertemu lagi dengan Bu Guru. Hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sebelum Bu Guru mulai pelajaran, tidak henti-hentinya Bu Guru selalu mengingatkan di masa pandemi ini untuk senantiasa menjaga kesehatan dengan selalu mencuci tangan pakai sabun di air yang mengalir, memakai masker, menjaga jarak, makan makanan bergizi, dan menjaga kebersihan. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan supaya bisa belajar dan beraktivitas dengan baik. Anak-anak, sebelum pelajaran ini kita mulai, anak-anak siapkan dulu buku pulpen C. Setelah disiapkan, coba anak-anak dibuka halaman 14 dan 15. Kita akan belajar Mupel IPA KD 32 dan 42 tema 6 tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Anak-anak, coba anak-anak perhatikan yang ada di sekeliling kita semua. Maka anak-anak akan menemui berbagai jenis benda yang ada di sekitar kita. Benda-benda itu ada yang termasuk benda hidup dan ada yang tidak hidup. Contoh benda hidup adalah hewan, tumbuhan, dan manusia. Manusia termasuk salah satu makhluk hidup. Jadi anak-anak, semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Di sini yang akan dibahas adalah tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan manusia. Maaf, anak-anak, kita akan mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran dan jumlah sel di dalam tubuh manusia. Jadi anak-anak, ini untuk pertumbuhan ini bisa kita amati pada anak-anak. Dulu ketika anak-anak lahir, ketika masih bayi, itu beratnya kira-kira ada yang 2,5 kilo, ada yang 3 kilo, dan lain sebagainya. Setelah mengalami masa pertumbuhan beberapa tahun kemudian, tinggi tubuh anak-anak dan beratnya menjadi bertambah. Misalnya sekarang sudah kelas 6, rata-rata usianya 12 tahun, tentu berat badan dan tinggi badannya sudah berubah. Itu adalah pertumbuhan. Kemudian perkembangan adalah proses pendewasaan atau pematangan organ-organ tubuh manusia. Ini anak-anak bisa diamati dari bertambah atau berubahnya fungsi organ tubuh. Misalnya pada saat bayi anak-anak belum bisa berbicara, kemudian ketika usia 1 tahun itu sudah mulai belajar berbicara. Sekarang sudah kelas 6 sudah lancar berbicara. Ketika bayi belum bisa berjalan, kemudian bisa berjalan. Bahkan anak-anak sekarang sudah bisa berlari, memanjat, melompat, dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya, kalau pertumbuhan itu diamati dari ukuran tubuh manusia yang semakin hari semakin bertambah tinggi dan berat. Kalau kesimpulan perkembangan adalah proses organ-organ tubuh mencapai kesempurnaan. Di sini anak-anak, proses pertumbuhan dan perkembangan manusia itu dibagi menjadi 6 tahapan. Yang pertama adalah bayi. Bayi ini usianya 0 sampai 2 tahun. Pada usia bayi ini masih sangat bergantung kepada orang tuanya. Yang kedua, balita, singkatan dari bawah 5 tahun, biasanya usia 3 sampai 5 tahun. Tahap proses pertumbuhan dan perkembangan yang ketiga adalah anak-anak. Ini sudah bisa mulai mandiri, sudah bisa mulai mengurus dirinya sendiri. Yang keempat, remaja atau masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa atau mulai mengalami masa pubertas antara usia 10 sampai 19 tahun. Yang kelima, dewasa. Yang keenam, lansia atau lanjut usia yang usianya kurang lebih 65 tahun lebih.
Demikian materi yang Bu Guru sampaikan pada hari ini anak-anak. Proses pertumbuhan dan perkembangan manusia. Mudah-mudahan anak-anak sudah memahami dan mengerti tentang apa yang telah kita pelajari hari ini. Setelah anak-anak mempelajari materi pertumbuhan dan perkembangan manusia, coba ditulis di buku tulis. Bu Guru berikan beberapa soal. Nomor 1, ditulis baik-baik anak-anak. Apa yang dimaksud dengan pertumbuhan? Soal yang kedua, apa yang dimaksud dengan perkembangan? Yang ketiga, sebutkan 6 tahapan proses pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang keempat, apakah yang dimaksud masa remaja? Selamat mengerjakan anak-anak, kerjakan dengan benar dan teliti. Sekian pelajaran dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecepatan tak Bu?